Alam semesta selalu menjadi misteri bagi kita dan para ilmuwan. Ketika Galileo Galilei mengarahkan teleskop pertamanya ke langit pada tahun 1610, ia menemukan kumpulan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Dan dari situ pandangan kita terhadap luar angkasa tumbuh secara eksponensial. Salah satu misteri yang masih menjadi perdebatan hingga detik ini adalah di manakah ujung alam semesta itu? Pertama, kita harus paham dulu, alam semesta yang kita lihat disebut observable universe alias alam semesta yang bisa diamati. Ini adalah bagian alam semesta yang cahayanya udah cukup waktu untuk bisa sampai ke kita sejak Big Bang terjadi, yaitu sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Tapi tunggu dulu, karena alam semesta itu mengembang sama seperti di video sebelumnya yang udah aku jelasin. Jarak sebenarnya itu jauh lebih besar dan diperkirakan diameter alam semesta yang bisa kita amati adalah 93 miliar tahun cahaya. Menariknya, alam semesta kita itu mengembang dengan kecepatan lebih dari 70 km per detik per megaparsec. Kalau kita ibaratkan itu kayak 280 kali lebih cepat daripada pesawat terbang. Dari hal tersebut, yang lebih penting dari sekedar berpikir kalau alam semesta itu luas adalah fakta bahwa ia terus mengembang. Dan ini berhubungan dengan jarak antar benda langit. Seiring berjalannya waktu, ruang antara kita dan objek lainnya itu akan semakin besar. Mungkin kita akan berpikir suatu saat kita bisa mencapai ujung alam semesta. Namun kenyataannya adalah alam semesta gak memiliki tepi atau batas yang bisa kita sentuh. Secara sistematis, alam semesta itu bisa aja nggak terhingga. Ia akan terus mengembang selamanya. Menurut teori relativitas yang disampaikan oleh bapak penemunya yaitu Einstein, ruang dan waktu adalah satu kesatuan yang disebut ruang waktu. Jadi ketika alam semesta mengembang, ruang waktu itu sendiri juga bakal berkembang. Dan gak ada luar dari alam semesta karena luar berarti sesuatu di luar ruang dan waktu. Dan ini gak relevan secara astrologi. Buat kamu yang udah pusing, bayangin aja kamu lagi ngelempar batu ke danau yang tenang. Gelombang yang dihasilin dari lemparan tadi pasti bakal menyebar ke segala arah. Dan gak ada pinggir dari gelombang itu. Ia hanya ada di dalam permukaan air. Begitu juga dengan alam semesta. Ia adalah gelombang ruang waktu yang terus meluas sejak Big Bang. Ilmuwan menduga ada dua sifat terkait alam semesta. Yang pertama, alam semesta bisa bersifat tak terbatas atau terbatas secara waktu tapi gak memiliki ujung. Jika terbatas secara waktu, maka alam semesta bakal melengkung kayak bola. Kamu bisa berjalan lurus tanpa akhir karena akhirnya kamu akan kembali ke titik awal. Sekarang buat kita tahu seberapa luas alam semesta yang bisa diketahui oleh manusia, kita perlu tahu apa yang ada di dalamnya. Kita mulai dari tata surya kita. Ini adalah lingkungan terdekat di alam semesta. Tata surya sendiri terdiri dari matahari sebagai pusatnya, 8 planet, bulan-bulan mereka, asteroid, komet, dan objek kecil lainnya. Semua ini diikat oleh gravitasi matahari yang membuat mereka tetap berputar mengelilinginya. Keluar dari tata surya kita akan ketemu sama yang namanya Oort cloud. Bayangin sebuah gelombang besar yang mengelilingi tata surya kita dari jauh. Inilah yang dinamakan Oort cloud, yaitu berupa kumpulan es dan batu yang sangat jauh dari matahari, yaitu sekitar 2 tahun cahaya, bahkan lebih jauh dari planet terluar. Oort cloud adalah gudang komet yang mungkin menjadi sumber komet yang kadang-kadang mendekati tata surya kita. Kalau diibaratkan tata surya kita itu adalah sebuah taman dan Oort cloud adalah pagar yang mengelilingi taman itu, tapi jauh di luar penglihatan biasa. Beranjak dari Oort cloud kita akan ketemu sama yang namanya local interstellar cloud. Ketika kita keluar dari tata surya, kita akan memasuki ruang antar bintang atau interstellar. Di sekitar tata surya ada awan gas dan debu yang disebut local interstellar cloud. Meski namanya awan, ini sebenarnya sangat tipis, jauh lebih kosong dibandingkan dengan awan di langit bumi. Perjalanan kita akan terus berlanjut sampai ke pemberhentian selanjutnya, yaitu galaksi Bima Sakti. Di dalam galaksi yang kita cintai ini, ada tata surya kita yang merupakan bagian kecil dari sebuah galaksi besar yang disebut Bima Sakti.
Bayangin ini sebagai cakram raksasa yang berisi miliaran bintang dan triliunan planet yang ada di dalamnya, termasuk matahari dan bumi yang kita cintai ini. Bima Sakti memiliki bentuk spiral dengan lengan-lengan yang melingkar seperti pusaran air. Diameter galaksi ini sekitar 100.000 tahun cahaya, yang artinya cahaya butuh 100.000 tahun untuk menyeberangi galaksi ini dari ujung ke ujung. Dan pada fase ini, tata surya kita hanya seukuran butiran pasir di antara miliaran pasir lainnya di alam semesta ini. Sayangnya, perjalanan kita nggak berhenti di situ. Kita akan lanjut ke pemberhentian berikutnya, yaitu local group. Bima Sakti bukanlah galaksi yang berdiri sendiri. Ia punya tetangga-tetangga dekat kayak Andromeda dan puluhan galaksi kecil lainnya. Semua ini membentuk sebuah kelompok yang disebut local group. Galaksi-galaksi ini saling terikat oleh yang namanya gravitasi. Untuk ukurannya kita udah nggak bisa pakai satuan kilometer lagi karena ukurannya diperkirakan mencapai 10 juta tahun cahaya. Tapi perjalanan kita akan terus lanjut lagi hingga kita tiba ke yang namanya Virgo Supercluster. Di sini lokal grup kita adalah bagian dari struktur yang lebih besar, yaitu Virgo Supercluster. Ini adalah kumpulan ratusan galaksi dan kelompok galaksi yang tersebar seperti bintik-bintik kecil di hamparan alam semesta. Dan Virgo Supercluster ini adalah bagian kecil dari Laniakea Supercluster. Kalau Virgo seperti kota, maka Laniakea Supercluster diibaratkan kayak provinsinya. Ini adalah struktur kosmik yang lebih besar dan lebih luas lagi, mencakup ribuan galaksi dan supercluster, termasuk Virgo Supercluster. Nama Laniakea sendiri berasal dari bahasa Hawaii yang berarti langit luas yang tak terhingga, yang menggambarkan betapa luas dan besarnya Laniakea Supercluster ini. Dan tibalah kita pada tujuan akhir yang bisa dijangkau oleh penglihatan manusia, yaitu Observable Universe. Ini adalah bagian alam semesta yang bisa kita lihat atau deteksi karena cahaya dari bagian ini udah sampai ke bumi sejak alam semesta lahir. Di dalam Observable Universe inilah semua galaksi, bintang, dan materi yang tak terhitung jumlahnya sejauh 93 miliar tahun cahaya berkumpul. Namun ini hanyalah sebagian kecil dari alam semesta yang sebenarnya. Di luar Observable Universe ada bagian yang gak bisa kita lihat karena cahaya atau sinyalnya belum punya cukup waktu untuk mencapai kita. Kita nggak tahu seberapa besar keseluruhan alam semesta ini dan adanya kemungkinan tentang multi semesta. Secara sederhana, alam semesta nggak memiliki ujung. Ruang di alam semesta ini terus meluas ke segala arah tanpa batas. Namun kita hanya bisa melihat sebagian kecil dari alam semesta yang disebut Observable Universe atau alam semesta yang dapat kita amati. Dari sini kita tahu betapa luas serta megahnya alam semesta ini. Dan lihatlah bumi, hanya sebuah titik biru pucat yang menggantung di lautan gelap tak terbatas. Di atasnya, setiap manusia yang pernah hidup, setiap raja yang berkuasa, setiap pecinta yang berbagi harapan, setiap pemimpi yang merangkai masa depan, semuanya tinggal di sana. Dalam kehampaan semesta yang dingin dan tak acuh, bumi adalah satu-satunya tempat yang kita tahu mampu menopang kehidupan. Ia adalah tempat kelahiran kita, saksi bisu perjalanan kita, dan satu-satunya rumah kita. Jika semesta ini luas tak terbayangkan, maka bumi adalah pengingat akan rapuhnya kita. Dan betapa berharganya tempat kecil yang kita sebut rumah ini. Dalam debu kosmik, kita menemukan arti keberadaan, tanggung jawab, dan keajaiban. Itulah kata-kata yang terinspirasi dari Carl Sagan tentang betapa kecilnya kita di alam semesta ini. Kita mungkin gak usah terlalu pentingin atau tahu di manakah letak ujung alam semesta. Tugas kita yang paling penting adalah menjaga dan merawat bumi yang udah tua ini. Karena disinilah tempat kita bermula dan tanpanya kita tidak akan pernah ada. Karena ia adalah hadiah yang tak ternilai dari yang kuasa. Tempat di mana kita semua bermula dan tempat yang selayaknya kita jaga dengan sepenuh hati. Sampai jumpa lagi di video cari tahu selanjutnya. Tempatnya kita belajar ilmu dengan santai.
Bye-bye.